I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan terkait penerapan metode SCOR dalam konsep supply chain management. Di sini saya Haninda Erika Pradani dengan NIM 2013-039 beserta rekan saya Niken Wulandari dengan NIM 2013-008. Silakan kepada rekan saya untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang pertama-tama, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan metode SCOR dalam supply chain. Metode SCOR atau SCOR merupakan kepanjangan dari Supply Chain Operation Reference, yaitu suatu model acuan dari operasi supply chains. SCOR ini digunakan untuk memetakan bagian dalam supply chain. Kemudian dalam metode SCOR ini dapat mengintegrasikan 3 elemen utama dalam manajemen, yaitu yang pertama ada business process re-engineering, kedua ada benchmarking, dan yang terakhir ada proses measurement ke dalam kerangka lalu lintas fungsi dalam supply chain. Jadi, metode SCOR merupakan sebuah metode pendekatan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja dari sebuah supply chain. Selanjutnya di sini ada pengukuran dari kinerja metode SCOR. Ada 3 pengukuran. Yang pertama ada BPR atau Business Process Re-engineering, yang kedua ada benchmarking, dan yang ketiga ada measurement. Fungsi atau penjelasan dari BPR merupakan proses kompleks yang terjadi pada saat ini dan untuk mendefinisikan proses yang diinginkan. Kemudian untuk pengertian dari benchmarking, yaitu kegiatan untuk mendapatkan data kinerja operasional dari perusahaan sejenis dengan patok duga, yaitu perusahaan akan mematok perusahaan lain yang dianggap sebagai pesaing berat dan dibandingkan untuk menduga posisi perusahaan yang telah ada. Yang ketiga, ada penjelasan dari measurement untuk mengukur, mengendalikan, dan memperbaiki proses manajemen pada rantai pasok. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada cakupan dalam metode SCOR. Cakupan dari metode SCOR ini ada 5. Yang pertama ada plan, sort, make, deliver, dan return. Untuk penjelasannya, dari plan merupakan pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Kemudian ada sort, yaitu untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan dalam menentukan tindakan yang terbaik. Yang ketiga ada make, merupakan mentransformasikan bahan baku atau komponen menjadi produk yang diinginkan oleh perusahaan. Yang keempat ada deliver, untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Dan yang kelima ada return, fungsinya untuk menerima atau mengembalikan produk dengan alasan yang telah disebutkan oleh perusahaan. Selanjutnya, terdapat kinerja dari SCOR. Di sini dalam kinerja SCOR terdiri dari 2 tipe elemen, yaitu yang pertama adalah atribut kerja, yang mana merupakan pengelompokan metrik yang digunakan untuk menyatakan strategi. Atribut tersebut tidak dapat diukur, melainkan hanya digunakan untuk menentukan arah dari strategi yang ditentukan. Kemudian ada metrik, yang mana memiliki beberapa level yang berbeda. Ada level 1, level 2, dan level 3. Nah, ini merupakan atribut dari kinerja SCOR. Di sini kinerja atributnya itu ada 5. Yang pertama ada supply chain reliability, responsiveness, kemudian yang ketiga flexibility, keempat terdapat supply chain cost,
Dan yang terakhir terdapat supply chain asset management. Untuk supply chain reliability merupakan kinerja dari rantai pasok dalam mengirimkan produk dengan tepat, tempat pun yang tepat, dan waktu tepat, yang mana dengan jumlah yang tepat juga, serta terdokumentasi secara baik. Untuk supply chain responsiveness digunakan untuk mengetahui kecepatan rantai pasok dalam menyediakan produk ke konsumen. Untuk supply chain flexibility, di sini merupakan kemampuan dari rantai pasok dalam merespon perubahan pasar dalam upaya untuk memenangkan persaingan pasar. Untuk biaya atau cost, merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan pengoperasian dari supply chain atau rantai pasoknya. Lalu yang terakhir, asset management, yaitu nilai keefektifan dari suatu organisasi untuk mengatur asetnya, yang mana untuk mendukung kepuasan dari permintaan, termasuk fixed capital dan working capital. Nah, tahapannya apa aja yang terdapat dalam SCOR? Di sini tahapannya yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat level 1, 2, dan 3. Level 1 itu mendefinisikan terkait ruang lingkup dan isi dari model SCOR. Untuk level 2, yaitu tahapan konfigurasi dari proses-proses supply chain yang ada nantinya ke dalam level ketiga. Terus level ketiganya itu membagi proses utama ke dalam proses kategori yang lebih rinci lagi. Nah, ini merupakan isi atau apa saja yang terdapat pada level 1. Nah, level 1 ini menampilkan terkait tipe proses, yang mana proses plan itu menggunakan simbol P, source itu menggunakan simbol S, proses make menggunakan simbol M, proses deliver menggunakan simbol D, proses return menggunakan simbol R, dan proses enable menggunakan simbol huruf E. Lalu untuk level 2-nya, di sini level 2 itu menampilkan konfigurasi dan kemampuan dalam proses level 1. Kayak seperti misalnya pada proses plan itu ada beberapa simbol seperti P1 untuk rencana rantai pasok hingga P5, yaitu rencana pengembalian. Kemudian pada source itu terdapat S1 terkait pengadaan produk make to stock hingga S3, yaitu pengadaan produk engineer to order. Terdapat make dengan simbol M1 dengan sampai M3, deliver simbol D1 hingga D4, kemudian terdapat return SR1, lalu terdapat juga DR. Kalau SR itu pengembalian produk cacat ke supplier, kalau DR itu merupakan pengembalian dari pengembalian dari pengiriman produk cacat. Kemudian ada enable, terdapat simbol P, ES, EM, ED, dan IR. Lalu ini merupakan tabir kinerja atribut SCOR yang bisa dipakai pada level 2. Di sini terdapat atribut kerja yang dibagi menjadi eksternal serta internal, yang mana eksternal itu masuk ke dalam reliability, responsiveness, flexibility, dan internalnya adalah biaya dan aset. Lalu untuk level 3-nya, di sini difokuskan pada aktivitas-aktivitas yang lebih detail lagi. Pada level 3 ini, tahapan yang dijalankan itu merupakan urutan tertentu dalam rangka merencanakan aktivitas dari rantai pasok tersebut. Selain itu, terdapat juga pengadaan bahan material, membuat produk, hingga mengirim barang dan jasa, itu terdapat pada level 3. Berikut ini dapat digunakan untuk penggunaan SCOR pada level 3. Selanjutnya, dalam metode SCOR ini kita menerapkan KPI. KPI sendiri merupakan kepanjangan dari Key Performance Indicator, atau disebut juga dengan Key Success Indicator, yaitu satu aset ukuran kuantitatif yang digunakan perusahaan atau industri untuk mengatur dan membandingkan kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis dan operasional mereka. KPI ini membantu organisasi dalam memastikan seberapa jauh kemajuan yang telah
dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya kita akan menerapkan metode SOR pada PT Fast Food Indonesia Tbk pada KFC Kawi cabang Malang. Berikut ini adalah secara singkat mengenai dari perusahaan KFC. KFC ini didirikan pada tahun 2013. Merupakan pemegang hak waralaba tunggal di Indonesia, yaitu pada PT Fast Food Indonesia Tbk. Untuk KFC-nya sendiri didirikan oleh Galael pada tahun 1978. Nah, perusahaan KFC ini merupakan persoalan pendapat akuisisi waralaba dengan membuka gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai, yaitu daerah Jakarta. Kemudian kita akan mengetahui proses yang ada pada perusahaan KFC untuk metode HOR. Yang pertama pada proses plan. Pada proses plan sendiri untuk perusahaan KFC ada dua, yaitu peternakan dan KFC Kawi. Untuk peternakan merupakan untuk merencanakan proses produksi ayam potong KFC dengan melihat jumlah pemesanannya. Kemudian untuk proses plan dari KFC-nya sendiri, yaitu melakukan perencanaan mulai dari penjadwalan jumlah produksi, jumlah tenaga kerja, serta waktu untuk proses memproduksinya. Selanjutnya ada proses search. Ada dua hal dalam hal ini. Yang pertama pada KFC Kawi dan yang kedua ada konsumen. Untuk KFC Kawinya sendiri melakukan pemesanan bahan baku ayam potong yang dilakukan dalam 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Proses pemesanannya sendiri pada daerah Desa Wonokoyo yang terdapat pada Kabupaten Pasuruan. Untuk jadwalnya yaitu 2 hingga 3 kali seminggu. Kemudian untuk search pada konsumennya, yaitu pihak konsumen akan melakukan pemesanan dan penerimaan produk yang dipesan agar produk yang dipesan sesuai dengan pesanan yang kita pesan. Selanjutnya ada proses make. Pada proses make sendiri ada dua hal, yaitu pada peternakan dan pada perusahaan KFC-nya sendiri. Untuk peternakan yaitu melakukan proses produksi ayam berdasarkan pesanan yang ada. Yang kedua untuk KFC-nya yaitu melakukan produksi dengan jadwal 24 jam selama 7 hari seminggu. Selanjutnya yaitu ada proses delivery. Proses delivery sendiri untuk perusahaan ini ada dua. Yang pertama ada peternakan dan yang kedua ada dari perusahaan KFC-nya sendiri. Untuk peternakan yaitu proses pengiriman ayam potong yang dilakukan selama 2 hingga 3 kali seminggu menggunakan mobil box. Untuk waktunya sendiri yaitu kedatangan pada saat pagi hari. Kemudian pembayarannya dilakukan oleh accounting KFC pada cabang Malang dengan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Yang kedua ada KFC Kawi. KFC Kawi ini menyediakan layanan pengiriman pesan antar kepada konsumen. Kemudian pengiriman pesan antar ini dilakukan selama 24 jam dalam waktu 7 hari dalam seminggu. Kemudian pada proses return. Pada proses return sendiri ada 3 hal. Yang pertama ada peternakan dari perusahaan KFC dan yang terakhir ada konsumen. Untuk peternakan sendiri yaitu produk ayam yang dipotong dikirim sesuai dengan pemesanan oleh perusahaan KFC. Kemudian untuk KFC-nya sendiri yaitu apabila terdapat kecacatan atau kerusakan pada proses produksi
atau pada proses delivery order, maka konsumen akan mengembalikan produk yang dipesan oleh konsumen. Kemudian pihak KFC akan mengganti dengan produk yang baru. Yang ketiga ada konsumen. Konsumen sendiri melakukan pengembalian jika produk ayam yang dipesan ada kecacatan atau kerusakan. Kemudian perusahaan akan melakukan penggantian dengan produk yang baru. Berikut ini merupakan pembobotan kinerja yang terdapat pada metode SCOR. Nah, di sini terdapat level 1, level 2, dan level 3. Yang mana pada level 1 telah ditentukan pada plan-nya 0,268, search 0,266, meet-nya 0,333, deliver 0,07, dan return-nya 0,063. Nah, untuk pembobotan pada level 2, diketahui atribut yang dipakai adalah reliability serta responsiveness. Selanjutnya, perlu diketahui kembali bahwa pada pembobotan di level 2, itu dari setiap atribut pada proses bisnis, itu jumlahnya harus 1. Jadi, misal pada proses bisnis plan, itu atribut yang dipakai kan ada reliability serta responsiveness dengan pembobotan pada level 2-nya 0,828 dan 0,172. Apabila dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1. Dan itu berlaku pada proses bisnis yang lain, pada search, make, deliver, ataupun return. Kemudian untuk KPI-nya telah terdapat pada tabel. Kemudian untuk bobot level 3-nya sama halnya dengan level 2. Jadi pada bagian atribut reliability itu 0,813 dengan 0,187. Apabila dijumlah maka hasilnya adalah 1. Jadi masing-masing atribut pada bobot level 3 ini apabila dijumlah hasilnya akan berjumlah 1. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat juga perhitungan normalisasi memakai SNOM Debord. Rumusnya yaitu untuk lower is better, kita pakai rumus normal yaitu Smax dikurangi SI, yang mana Smax adalah nilai pencapaian performansi terbaik dari indikator, kemudian dikurangi dari SI, nilai indikator aktual yang berhasil dicapai, dibagi dari Smax min Smin. Smin-nya adalah nilai pencapaian performansi terburuk dari indikator, kemudian dikalikan 100. Untuk yang large it's better, itu S normalnya yaitu SI atau indikator aktual yang berhasil dicapai, dikurangi dari Smin dari performansi terburuk indikator, dibagi dari Xmax pencapaian performansi terbaik dari indikator, dikurangi dari yang terburuk, kemudian dikalikan 100. Nah, ini adalah perhitungan normalisasi dari SNOM Debord ini tadi, yang mana ini telah dihitung dengan rumus-rumus yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk metode ini itu membantu dalam SCOR, yang mana berfungsi untuk menyamakan skala dari setiap KPI atau indikator kinerja dan menunjukkan tingkat pencapaian dari kinerja tersebut. Maka untuk menghitung normalisasinya itu dikali bobot, maka sesuai dengan rumusnya menghasilkan kinerja akhir dengan nominal 74,7787. Nah, di sini kita bulatkan menjadi 75. Lalu kinerja akhirnya ini digunakan untuk apa? Kinerja akhirnya ini dapat diketahui pada sebelah kiri. Ini terdapat tabel kecil yang mana nilai kinerjanya apabila kurang dari 40, maka posisi kinerja tersebut adalah poor atau dapat dikatakan sebagai sangat jelek. Lalu untuk yang 40 hingga 50 adalah marginal, 50 hingga 70 itu average atau rata-rata,
Kemudian masuk ke dalam 70 hingga 90 itu termasuk good atau baik, dan apabila nilai kinerjanya itu lebih dari 90, maka posisi kinerjanya adalah excellent atau sangat baik. Nah, berdasarkan tabel di samping, kinerja akhir diketahui adalah 74,7787 atau dikatakan 75. Nah, pada kategori ini maka dapat disimpulkan apabila posisi kinerjanya masuk ke dalam kategori good. Artinya perusahaan tersebut telah memiliki performa nilai kerja yang baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.